Setelah Tuan Hantu melesatkan kemampuan api hantu cahaya badasnya ke arah Siopan, Siopan pun yang melihatnya tak mau kalah darinya juga menunjukkan hal yang sama dengan memunculkan tongkat penyerap jiwa di tangannya yang juga mulai bersinar sehingga mengakibatkan buah kuantum badas antar keduanya pun segera terjadi. Dengan ketika baku hantam itu masih berlangsung sampai-sampai memasuki mode serius, di balik TKP dalam makam arwah tampak dari kelihatannya akan rubuh. Abah Joysian pun yang merasa jika mereka masih ada di dalamnya, kemungkinan besar mereka akan mokat. Segera mengambil tablet roh putranya di meja altar dan bergegas menarik Xiaohuan serta Yego untuk bergegas keluar dari TKP makam. Dengan begitu keluar, Xiaohuan pun berbalik menatap TKP makam arwah dan bisa merasakan pertarungan badas yang terjadi antara Xiaopan dan Tuan Hantu. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan kembali tatapannya ke Abah Joysian dan menanyakan pada kakeknya itu mengenai gerangan mereka yang apakah harus pergi begitu saja meninggalkan Hantu Li, mengingat pemuda brutal ini nyatanya telah menyelamatkan mereka. Saat Abah Joysian pun menyuruhnya untuk tak memikirkan hal bodoh semacam itu, mengingat dengan sosok mereka yang notabene merupakan monster dari sekte Raja Hantu. Itu pun akan menjadi pertarungan yang terbilang seimbang, memungkinkan mereka tak perlu lagi tinggal di tempat ini. Terlebih lagi dengan kemampuan OP Iblis Xiaopan yang sangat terampil, kemungkinan peluangnya untuk menghabisi Tuan Hantu terbuka lebar. Lagi pula dengan keduanya saling memangsa, itu sudah membuktikan mereka tak punya urusan lagi ikut campur. Yang oleh karena itu, setelah mengatakan hal ini pada Xiaohuan, Abah Joysian pun segera menarik tangannya untuk bergegas pergi, diikuti juga dengan Yego yang bergegas mengejar di belakang. Dengan setelah kepergian kelompok Abah Joysian, pada saat ini di TKP kamar mayat, baik Xiaopan maupun Tuan Hantu kali ini sedang melayang di udara, menghentikan pertarungan untuk sementara dan saling menatap satu sama lain di balik kondisi keduanya yang kali ini tampak sedikit terengah-engah. Sebelum kemudian Tuan Hantu pun membuka topik percakapan, memuji kemampuan Xiaopan yang tak dapat dibayangkannya telah meningkat begitu banyak hanya dalam waktu 10 tahun, serta bahkan mampu menggabungkan 3 aliran jalan sejati menjadi satu. Dengan itu kemungkinan sungguh tak mudah untuk dilakukan oleh praktisi lain. Xiaopan pun yang mendengarnya hanya menatapnya secara ganas dan juga balik melontarkan pujiannya yang tak disangkanya bukan asli berasal dari sekte jahat, melainkan nyatanya berasal dari penyihir di wilayah perbatasan selatan yang menganut jalan iblis, serta dengan identitasnya itu, kemungkinan dirinya sangat berpengalaman dalam menggunakan seni pengembalian jiwa yang tak biasa, sehingga dengan demikian, ia pun mempertanyakan padanya mengenai gerangan dirinya. Ya mengapa tak menggunakan seni kemampuan itu untuk membantunya membangkitkan kembali jiwa Biao sebelumnya? Namun di sini Tuan Hantu pun segera menyangkalnya dan merasa persepsinya itu salah, sebab meskipun dirinya tahu sedikit tentang keterampilan jalan iblis, tapi dalam hal seni pengembalian jiwa yang tak biasa, notabene masih merupakan seni rahasia suku penyihir hitam di perbatasan selatan, ia pun masih sama sekali tak mengetahuinya. Dikarenakan jika dirinya kali ini mengetahui seni kemampuan itu berdasarkan perbestiannya dengan Raja Hantu, kemungkinan besar dapat dipastikan dirinya sudah menyelamatkan Biao sejak lama, dan merasa karena malam ini Xiaopan bersikeras melindungi kelompok Xiaohuan, dirinya pun akan membiarkan mereka pergi kali ini, mengingat dia merasa mereka berasal dari sekte Raja Hantu yang sama, serta tak ada gunanya mereka bertarung lagi di sini, sehingga empuannya pun menyarankan untuk berdamai menghentikan pertarungan. Saat ini pun Mbak Xiaopan yang mendengarnya tampak menunjukkan ketertarikannya atas saran dari Tuan Hantu, sebab ia merasa dalam duel baku hantam berbahaya melawannya sebelumnya. Jika kultivasinya rendah atau ia sedikit ceroboh, dapat dipastikan dirinya sudah mokat berkali-kali melawannya, yang bahkan ia mengetahui Tuan Hantu memang sosok yang sulit untuk dipahami, dikarenakan meskipun ia sama sekali tak takut padanya dalam pertarungan sebelumnya, ia pun tahu bahwa kemampuan orang ini tak normal dan nyatanya sungguh sulit dihadapi, sehingga empuannya pun hanya bisa melontarkan kesetujuannya atas sarannya, menyebabkan Tuan Hantu pun yang mendengarnya menunjukkan kelegahannya dengan merasa beruntung pemuda sadboy yang dijuluki Hantu Li ini mau setuju atas sarannya. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan topik pembicaraan dan menanyakan pada Xiaopan mengenai gerangan dirinya yang memiliki niat apa untuk datang ke wilayah Bukit Gengyun kali ini, sebab kedatangannya ke sini untuk melihat pertempuran antara faksi baik melawan para siluman binatang iblis lainnya, hingga dia merasa pertempuran besar itu sama sekali tak bisa untuk dilewatkan. Saat Xiaopan pun yang mendengarnya menunjukkan niatan yang sama, sebelum kemudian secara penih Shirin menanyakan pada Tuan Hantu mengenai gerangan siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran besar antara faksi baik melawan para siluman binatang iblis ini. Saat Tuan Hantu pun bilang bahwa itu sedikit sulit untuk ditebak, sebab para binatang iblis itu sangat tangguh di luar dugaan semua orang, terutama sosok yang disebut sebagai dewa binatang sampai sekarang masih belum menampakkan batang hidungnya sama sekali, mengingat dengan tingkat kultivasi hebatnya. Ia pun kemungkinan
kemungkinan besar dapat memimpin pasukan binatang iblisnya memporak-porandakan paksi aliran kebenaran, sehingga emaknya pun merasa dalam pertempuran besar ini dirinya pun merasa khawatir peluang menang para binatang iblis itu memiliki presentasi 70% dan 30% lagi dimiliki paksi aliran kebenaran yang kali ini masih menyimpan senjata rahasia yaitu formasi pedang Jusian. Mengingat formasi pedang Jusian Bukit King Yun itu benar-benar membuat perbedaan. Karena setelah 1000 tahun lamanya, formasi ini nyatanya masih menjadi formasi Taoisme tertinggi di dunia, dan jika paksi aliran kebenaran ingin menang, mereka haruslah menaruh harapan pada formasi pedang ini, sehingga itulah yang mendasari mengapa banyak sekte kebenaran lainnya semuanya bersatu datang ke Bukit King Yun untuk mencari perlindungan. Setelah mendengar informasi yang disebutkan Tuan Hantu, Xiaopan pun sontak menunjukkan mode diamnya di balik ekspresi rumit di wajahnya, dan spontan teringat dejavu masa lalunya akan kemampuan formasi pedang ini yang waktu itu hampir saja merenggut nyawanya jika seandainya dirinya tak diselamatkan oleh Biao. Namun melihat mode diam yang ditunjukkan Xiaopan, Tuan Hantu pun yang merasa dirinya kemungkinan besar masih belum mengetahui beberapa rahasia di sekte King Yun, ya meskipun ia notabene pernah berasal dari dalamnya, mencoba mengungkapkan beberapa hal padanya dengan memberitahukan asal-usul dari formasi pedang Jusian di Bukit King Yun yang merupakan kekuatan formasi pedang terkuat melampaui manusia biasa dan menembus jiwa orang bijak, serta cukup untuk membasmi kejahatan maupun melenyapkan para iblis yang bakal selama 1000 tahun lamanya. Itu nyatanya selalu menjadi senjata berharga penjaga Bukit King Yun, dan legenda mengatakan bahwa formasi pedang itu lahir dari gulungan kuno tanpa nama yang diperoleh pendiri sekte King Yun bernama King Yunji. Dengan itu pun segera disempurnakan oleh seseorang, sebab setelah 1000 tahun berlalu, muncullah jenius tak tertandingi bernama King Ye yang menyempurnakannya saat beliau mengasingkan diri di sebuah tempat bernama Gua Bulan Ilusi selama 13 tahun lamanya, dan ketika muncul kembali di balik uban putih di rambutnya, beliau pun secara pribadi menciptakan formasi pedang ini dengan cara mengumpulkan energi spiritual dari puncak 7 gunung King Yun sebagai formasi, mengubah energi pembunuh makhluk hidup di dunia menjadi pedang yang tak terkalahkan di dunia. Terlebih lagi yang mengetahui formasi pedang luar binasa ini nyatanya tak dapat dipisahkan dari satu senjata surgawi bernama pedang kuno Jusian. Tapi demikian walaupun dirinya mengetahui semua hal ini, Tuan Hantu pun menyebutkan pada Xiaopan tentang dirinya yang sama sekali tak tahu dari mana tepatnya pedang Jusian itu berasal, serta tampaknya selalu menjadi misteri yang bahkan dia merasa khawatir semua orang di sekte King Yun juga tak akan bisa menjelaskan asal-usul pedang kuno itu. Tapi satu hal yang pasti, kemunculan pertama pedang kuno Jusian adalah ketika pendiri King Ye muncul dari pengasingannya di Gua Bulan Ilusi selama 13 tahun lamanya, sembari memegang pedang kuno itu di tangannya. Dan selama ini senjata surgawi itu nyatanya tak pernah disimpan dekat dengan kepala sekte King Yun, melainkan itu tetap ditempatkan di Gua Bulan Ilusi di belakang Bukit King Yun. Menyebabkan Xiaopan pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan merasa Tuan Hantu memiliki pengetahuan banyak tentang asal-usul sekte King Yun. Ia pun mulai mempertanyakan hal ini padanya dan juga siapakah sebenarnya dirinya. Saat Tuan Hantu pun menyuruhnya untuk tak perlu repot-repot memikirkan hal itu, tapi berdasarkan semua perkataannya itu nyatanya memang fakta. Karena itu rahasia formasi pedang King Yun Jusian kemungkinan besar ada di dalam Gua Bulan Ilusi yang hanya bisa dimasuki oleh ketua sekte King Yun. Dan singkatnya siapakah sebenarnya dirinya? Ia pun menyuruh Xiaopan untuk mengingatnya sebagai teman bukanlah musuh. Yang kali itu pun lantas membuat Xiaopan mendengarnya hanya menunjukkan mode diamnya dan merasa tak ada yang perlu dibahas lagi dengan Tuan Hantu. Ia pun memutuskan untuk berbalik pergi meninggalkannya menghilang dalam kegelapan. Namun sebelum kita mengetahui mengenai gerangan kemana sih tujuan Xiaopan selanjutnya, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP kelompok Xiaohuan berada, yang mana pada saat ini ketiganya pun berjalan keluar dari gang terpencil kota Heang, menyatu dengan kerumunan pada di jalan utama dan mencoba berjalan beberapa langkah di balik guyuran hujan jatuh dari langit, sehingga buat mereka pun harus berteduh dari hujan terlebih dahulu serta mendiskusikan rencana selanjutnya. Dengan kali ini mereka pun terbagi menjadi dua kubu saat Xiaohuan bersikeras kembali ke kamar mayat untuk melihat keadaan Xiaopan lagi. Tapi demikian Abah Joysian yang didukung Yego pun dengan tegas menolaknya, sebab ia merasa itu sama saja sebuah tindakan bagong untuk mengantarkan nyawa mereka pada kematian, mengakibatkan perdebatan hebat pun terjadi di antara mereka. Tapi di sini Abah Joysian pun mencoba menasihati Xiaohuan, menyebutkan bahwa tindakan kabur dari TKP kamar mayat yang mereka ambil ini nyatanya sepertinya didukung Xiaopan, sebab jika tidak, jika mereka masuk lagi ke dalam perangkap Tuan Hantu dan kembali dijebak olehnya, maka itu sama saja akan mengecewakan niat baik darinya.
Terlebih lagi Abah Joycian menyuruh Xiao Huan untuk tak khawatir, sebab Xiao Pan Xiantuli mempunyai kemampuan hebat dan senjata ajaib, serta dibandingkan dengan kemampuan Tuan Hantu, ia pun merasa bahkan itu lebih OP, memungkinkan jika Mokat itu terbilang cukup sulit. Ya bahkan ia pun menyuruhnya untuk santuy, sebab waktu itu bukankah ia sudah memberinya ramalan 10 tahun yang lalu, mengatakan bahwa si Antuli punya 1000 keberuntungan kemampuan iblis kekacauan. Dengan itu membuat perjalanan hidupnya meskipun dipenuhi badai dan segala halang rintangan, waktu hidupnya dipastikan tak akan berjalan singkat. Namun ketika Abah Joycian mengatakan hal ini pada Xiao Huan, tiba-tiba suara yang mengatakan, apakah kau pernah membaca peruntunganku sebelumnya terdengar di sampingnya, dan ketika berbalik untuk melihat, ketiganya pun spontan terkejut terherman menemukan suara itu ternyata berasal dari sosok Xiao Pan yang tanpa diduga tiba-tiba muncul dari balik hujan. Dengan meskipun hujan cukup deras, jumlah pengungsi di kota He yang sangat banyak dan kebanyakan dari mereka takut akan kedatangan binatang iblis yang akan segera datang sehingga mereka tak peduli dengan hujan. Bahkan beberapa hari terakhir ini, ada beberapa kasus di kota He yang dimana orang-orang yang terlalu barbar kehilangan kendali. Tapi untungnya para anggota Sekte King Yun menjaga ketertiban di kota dan kebanyakan dari mereka tiba dalam waktu singkat untuk mengatasinya. Oleh sebab itu setelah kemunculannya, Xiao Pan pun segera menatap Xiao Huan yang kali ini menunjukkan kegembiraannya ketika melihat sosoknya dan menyebutkan tentang kondisinya yang dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum kemudian ia pun mengalihkan topik pembicaraan dan menanyakan pada Abah Joycian mengenai gerangan siapakah sebenarnya dirinya, mengingat sewaktu di kamar mayat sebelumnya, ia menggunakan jurus melarikan diri dari tanah yang aneh, notabene sudah lama menghilang cukup lama. Tapi menurut legenda mengatakan bahwa jurus ini adalah kemampuan milik leluhur pendiri Sekte King Yun, yaitu King Yunji yang berkelana di Jianghu, sehingga Buannya pun pertanyakan hal ini padanya.